ketika seorang filosof mengatakan saya berpikir maka saya ada, maka seorang politisi akan mengatakan saya berjanji maka saya ada. Yang kelima, mekanisme untuk mengontrol pelaksanaan kekuasaan. Jadi kontrol itu tetap penting. Di era demokrasi ini tetap, saya kira kontrol terhadap kekuasaan itu tadi social control, civil society itu sangat penting. Ya, kalau tidak nanti akan terjadi tiran yang dilakukan oleh para pemimpin kita kalau kemudian kita tidak melakukan social control. Lalu yang keenam, harus bijaksana dalam mengkritik. Ya, saya kira-kira maksudnya baik tapi dilakukan dengan cara-cara yang baik juga gitu. Jangan sampai kemudian maksud baik tapi caranya tidak baik, kita nanti malah akan menimbulkan persoalan baru. Ini saya kira anatomi kritik ini yang kemudian harus dipahami bersama ya. Lalu berikutnya anatomi demokrasi, paling tidak ada 3 hal. Ya, masyarakat yang modern, demokratis itu paling tidak ditandai oleh 3 hal. Pertama, keterbukaan informasi, transparansi. Ya, jadi tidak boleh ada yang ditutup-tutupi gitu. Dalam konteks Islam itu seorang pemimpin yang menyembunyikan jarum saja yang bukan haknya itu bisa dikategorikan korupsi karena itu bukan hak dia. Itu kan harus ada keterbukaan, ada transparansi, ya ada tabligh yang harus disampaikan keterbukaan itu kepada masyarakatnya. Lalu yang kedua, anatomi demokrasi ini yang sangat penting juga bagaimana partisipasi publik itu dilibatkan. Ya, tidak kemudian pada elitis tertentu dalam menentukan kebijakan kita terjebak pada persoalan yang sering saya sampaikan itu 3 hal ya. Pertama elitis, lalu yang kedua instan, dan yang ketiga seringkali terjadi distorsi. Nah, ini bagaimana di era demokrasi yang semacam ini partisipasi publik itu harus terus dilibatkan. Lalu yang ketiga tentu kita ingin mencapai tujuan bersama ya, dan bersama-sama menuju sesuatu hal yang sudah ditetapkan dalam organisasi itu. Ini catatan penting saya kira, keterbukaan ruang publik merupakan prasyarat fundamen dalam mewujudkan tatanan pemerintahan yang demokratis. Tadi yang saya sebutkan. Anatomi yang pertama demokratis itu adalah keterbukaan, transparansi. Kritik terhadap penguasa merupakan salah satu instrumen yang inheren dalam paradigma pembangunan partisipatoris. Jadi jangan kemudian ada kritik-kritik lalu kemudian di ruang publik kritik itu dibungkam lalu dengan pendekatan-pendekatan yang tidak manusiawi, dianggap bahwa dia sudah melakukan tindak-tindak anarkis ya, lalu dibungkam keterbukaan tadi itu ya dianggapnya sebagai tindak subversif. Ini saya kira berbahaya ya, menciderai demokrasi karena medium kritik itulah akan menciptakan check and balance ya, sehingga kerja-kerja pemerintahan sesuai dengan kaidah-kaidah demokrasi. Jadi harus ada kritik itu di era demokrasi yang semacam ini. Namun sejarah kekuasaan di negeri ini memiliki kecenderungan yang kurang bersahabat dengan frasa kritik. Ya, dianggapnya kalau kritik itu tidak suka kepada kita, ya, kalau ada kritik itu dianggapnya kemudian kriminal, lalu ada kata-kata kriminalisasi terhadap mereka-mereka yang kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah misalnya. Kritik direduksi sebagai pertentangan dan perlawanan terhadap rezim penguasa. Penguasa menganggap kritik sebagai rongrongan terhadap tampuk kekuasaannya, karenanya berbagai cara dilakukan agar kritikan tersebut dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum. Ya, mencoba untuk kemudian membungkam mereka di ruang publik supaya kemudian mereka tidak kritis lagi, saya kira tidak mencerminkan sebagai sebuah negara yang demokratis. Lalu berikutnya, saya kira ini juga penting untuk disampaikan. Penguasa yang lahir dari proses demokratis tidak selalu konsisten dan efektif membayar tunai janji-janji politik semacam kampanye.
Sering saya sampaikan bahwa ketika seorang filosof mengatakan saya berpikir maka saya ada, maka seorang politisi akan mengatakan saya berjanji maka saya ada. Maka ada seorang Perdana Menteri itu mengatakan bahwa seorang politikus seringkali membangun jembatan walaupun tidak ada sungainya. Atau bahkan dia mengatakan dengan jargonnya, ya, garam itu tidak selamanya berasa asin. Dua hal yang berbeda antara janji dengan realisasi pada kampanye-kampanye itu. Biarlah ini janji-janji yang kemudian membius masyarakat konstituennya supaya memilih mereka. Persoalan realisasi itu persoalan yang lain. Oleh karena itu tentu bernegara tidak hanya soal niat atau rencana baik penguasa, tetapi juga apakah itu baik di lapangan pada tataran implementatif untuk merealisasikan janji-janji kampanye mereka. Karena itu, laku kekuasaan tetap perlu mendapat kontrol. Sejak proses perencanaan sampai pelaksanaan, itu harus dikawal oleh kita, oleh masyarakatnya. Bila perlu janji-janji itu ditagih. Ini konsekuensi dari era demokrasi yang semacam ini. Lalu berikutnya, namun berdemokrasi di masa modern tidaklah sederhana. Dibutuhkan pengetahuan dan wawasan khusus untuk kritik agar tetap sasaran. Namun kontrol parlemen bisa tidak efektif ketika mayoritas anggota dewan justru berdiri di belakang eksekutif. Ya, harusnya legislatif itu menjadi alat kontrol, bukan malah kemudian menjadi backing eksekutif. Ini akan menjadi sesuatu hal yang tidak efektif. Ini menarik juga apa yang disampaikan oleh Baron Scott. Dua jenis elit lokal cenderung mendominasi politik lokal, yaitu elit birokrasi, orang-orang dengan posisi tinggi dalam pemerintahan lokal, dan elit ekonomi. Munculnya kandidat dari kelompok lain sebagai contoh petani maupun guru misalnya. Ya, pernah terjadi tetapi ini sangat jarang terjadi. Yang bisa terjadi, kata Baron Scott, kadang-kadang orang yang terpilih tidak terlalu kaya tapi memiliki hubungan kuat dengan elit ekonomi. Sederhananya adalah secara pribadi mereka tidak kaya, tetapi disokong anggota keluarga dengan kemampuan ekonomi tinggi. Ini yang kemudian memunculkan oligarki kekuasaan. Ya, jadi yang ada di DPR itu kemudian dibackingi oleh orang-orang yang punya ekonomi kuat, yang membiayai mereka. Ini fenomena yang semacam ini pernah juga diteliti oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) yang dipublikasi pada misalnya tanggal 7 Oktober tahun 2015 dengan judul hasil penelitian potensi konflik kepentingan anggota DPR RI tahun 2014 sampai dengan 2019 menunjukkan dari 560 anggota DPR RI sebanyak 293 orang berlatar belakang pengusaha. ICW lantas melakukan tracking, penelusuran terhadap 108 orang. Dari sana terungkap terdapat 373 entitas bisnis, rata-rata setiap anggota DPR menjabat di 3 perusahaan. Ini saya kira ini persoalan, sehingga kemudian nanti akan menjadi backing pengusaha itu, apalagi juga DPR-nya sebagai seorang pengusaha gitu. Oleh karena itu tentu yang terakhir saya ingin menyampaikan satu simpulan bahwa kebebasan berekspresi dan berpendapat termasuk menyampaikan kritik kepada pemerintah merupakan pilar penting demokrasi. Diberangusnya kebebasan berekspresi, berpendapat, berpikir, berserikat dan mengutamakan kritik di muka umum akan menyebabkan demokrasi berjalan pincang. Wacana tentang fenomena pembungkaman kritik apalagi di ruang publik yang belakangan ini sering terjadi kian mengemuka tatkala publik dipertontonkan dengan praktik kriminalisasi terhadap para pengkritik menggunakan pasal-pasal pencemaran nama baik atau bahkan dengan pasal-pasal karet yang terkenal dengan pasal subversif itu. Ya, ini yang kemudian memaksa masyarakat tidak ikut berpartisipasi, bertanggung jawab terhadap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.
Saya kira ini yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.